Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Bri Story. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kita lanjut cerita Om Heri dan Wahyu waktu tinggal di tengah perkebunan karet. Hari-hari berikutnya kami jalani seperti layaknya pekerja menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tentu saja diiringi dengan banyak kejadian yang aneh dan menyeramkan. Kami jalani semuanya sambil mencoba tabah dan sabar. Hampir setiap malam nenek yang menyapu dengan sapu lidi terdengar aktivitasnya. Namun saya dan Wahyu gak pernah lagi menghiraukan, apalagi sampai berniat melihat wujudnya. Kami hanya membiarkan dia dengan kegiatannya sampai menghilang gak terdengar lagi. Terkadang nenek itu menyapu sambil mengeluarkan suara. Kadang tertawa, kadang menangis, seperti hendak menarik perhatian kami. Namun kami gak bergeming. Dalam ketakutan, kami tetap gak menghiraukan dan mencoba untuk tidur. Setelah sudah berapa lama tinggal dan bekerja di tempat itu, saya sudah mulai hafal dengan seluk-beluk hampir di setiap sudut perkebunan. Ada satu sudut perkebunan yang sering menarik perhatianku ketika saya sedang patroli berkeliling wilayahnya. Sudut wilayah yang cukup menyeramkan ini berbatasan langsung dengan hutan rindang yang berada di jalur wilayah perkebunan. Jadi hanya beberapa meter kemudian, kami gak akan menemui lagi pohon karet. Hanya ada pepohonan yang besar dan rindang, hanya sedikit sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalamnya. Seram melihatnya walaupun pada siang hari. Wilayah yang cukup jauh dari rumah tempat tinggal kami. Tapi mau gak mau, kami harus berpatroli sampai ke tempat itu. Kalau pada malam hari, saya dan Wahyu berdua yang berpatroli ke tempat itu. Kalau masih siang, saya seringkali hanya sendirian. Waktu itu pada sore hari yang biasa dan normal, saya berjalan kaki mengelilingi perkebunan sendirian. Para pekerja penyadap karet sudah selesai mengerjakan tugasnya. Suasana sudah sangat sepi, gak ada orang sama sekali. Cuaca sangat bersahabat, sore yang cerah tapi enggak terlalu panas. Saya berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang kadang diselingi rerumputan. Jalan setapak yang membelah sela-sela barisan pohon karet. Sampai pada akhirnya, saya tiba di tempat yang menurut saya sangat menyeramkan itu. Sudah sangat sepi. Hari sudah menjelang gelap ketika saya sudah sampai di sana. Angin semilir menghembus pelan, membuat suasana menjadi sedikit sejuk. Saya tetap melanjutkan langkah hingga mencapai sudut paling ujung wilayah perkebunan. Berniat memeriksa keadaan sampai benar-benar pasti kalau semuanya terlihat aman. Langkahku terhenti, tepat di ujung pepohonan karet yang paling terakhir. Saya memperhatikan sekeliling. Sekitar 20 meter di depan saya berdiri, sudah masuk wilayah hutan rimba yang sepi dan gelap itu. Tiba-tiba, pandanganku terhenti pada salah satu sudut hutan. Ada pemandangan yang cukup menarik perhatian. Dalam suasana sore menjelang maghrib yang sudah mulai gelap itu, saya melihat ada dua orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Mereka seperti sedang menggali tanah. Menggali tanah yang berada di bawah satu pohon yang sangat besar. Penasaran, saya berjalan mendekati mereka. Setelah sudah cukup dekat, barulah saya dapat melihat dengan jelas penampilan mereka. Dua orang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam-hitam.
mengenakan topi caping di kepala masing-masing. Mereka menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Dengan cangkul itu, mereka tampak sedang menggali dengan fokus. Masing-masing menggali satu lubang, jadi ada 2 lubang yang mereka gali. Lubang berukuran kira-kira 2 kali 1 meter. Tampak seperti lubang kuburan. Ya, tampaknya mereka sedang menggali 2 liang kubur. Aneh, karena setelah sudah beberapa lama tinggal di situ, saya nggak pernah melihat ada pekuburan di wilayah itu. 2 orang itu tampak nggak terganggu dengan kehadiran saya yang sudah berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. Saya masih tetap diam dan enggak mengganggu. Masih hanya berdiri memperhatikan mereka menggali. Kembali, ada yang menarik perhatian, yang membuat saya semakin yakin kalau mereka sedang menggali liang kubur. Tepat di sebelah salah satu liang kubur, tergeletak 2 papan kayu berbentuk nisan. Posisi saya berdiri cukup dekat untuk membaca tulisan yang ada pada papan itu. Papan pertama tertulis Supri, sedangkan papan kedua tertulis Mariono. Tulisan menggunakan cat hitam yang cukup besar. Suasana sudah mulai semakin gelap ketika kedua orang itu akhirnya menghentikan kegiatannya. Barulah keduanya melihat ke arah saya berdiri. "Assalamualaikum, saya Heri yang bekerja di perkebunan sebelah. Warga mana yang baru saja meninggal, Pak?" Saya membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Gak lupa menjulurkan tangan ke salah satu lelaki itu untuk mengajak bersalaman. Salah satu dari mereka berjalan perlahan ke arahku. Seorang lelaki berkumis tipis, berumur sekitar 50 tahunan. Dia menyambut juluran tangan saya dan kami bersalaman. Saya kaget karena ketika bersalaman, saya merasakan kalau tangan bapak itu terasa sangat dingin seperti mayat. "Saya Supri, itu teman saya Mariono." Refleks saya langsung melepaskan genggaman tangan kami yang tengah bersalaman. Nama yang mereka sebutkan adalah nama yang tertera pada 2 papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur. Sosok lelaki yang mengaku bernama Supri, di bawah topi capingnya, tersenyum menyeramkan dengan wajah pucat dan mata melotot. Sementara rekannya yang berdiri di sebelahnya hanya diam tanpa kata. Wajahnya tampak pucat juga. Saya merinding ketakutan. Saya berjalan mundur menjauh perlahan, kemudian membalikkan badan dan berjalan dengan langkah yang cukup cepat. Ketika sudah agak jauh, saya memberanikan diri menoleh ke belakang. Mereka masih ada, dalam kegelapan hutan, berdiri menghadap ke arah saya berjalan. Semakin cepat langkah saya untuk menjauhi, hingga akhirnya mereka enggak terlihat lagi, hilang dari pandangan. Kejadian yang cukup aneh itu langsung saya ceritakan kepada Wahyu pada malamnya. Wahyu bilang dia belum pernah melihat kejadian itu, karena katanya belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang saya maksud. Dia hanya cerita pernah ada kisah yang beredar dari mulut ke mulut, kalau dulunya ada satu wilayah di hutan itu pernah ada kejadian yang menyeramkan. Kejadiannya terjadi bertahun-tahun yang lalu, sudah lama sekali. Pernah ada 2 orang yang dibunuh oleh sekelompok orang. Menurut kabar yang beredar, pembunuhan itu terjadi karena ada perselisihan bisnis antar kelompok. Sebelum dibunuh, kedua orang itu disuruh untuk menggali kuburannya sendiri oleh yang membunuhnya. Cukup mengerikan kisahnya, tapi untuk kebenarannya saya nggak tahu, entahlah. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami kedatangan tamu. Pak RT dari desa sebelah datang berkunjung. Pak Roni namanya. Sebelumnya Pak Roni sudah beberapa kali datang. Kali ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya. Sore itu kami berbincang seru sambil ditemani kopi dan singkong rebus hasil menanam sendiri, hasil berkebun Wahyu di sela-sela waktunya. Seperti biasa, beliau bercerita dengan semangat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu diiringi dengan mimik muka dan gestur tubuh untuk menambah jelas cerita. Seru mendengarnya. "Jadi, rumah yang kalian tinggali ini sudah lama berdiri, berbarengan dengan perkebunan ini, sekitar tahun 1950-an. Waktu itu saya masih kecil, tapi kurang lebihnya saya paham sejarah tempat ini.
Pak Roni mulai membahas tentang rumah yang saya dan Wahyu tinggali. Sebelumnya, perkebunan ini adalah desa kecil yang jumlah penduduknya enggak terlalu banyak. Desa yang cukup terpencil. Tapi ada yang cukup menyeramkan dari desa itu. Apa yang menyeramkan, Pak? Tanyaku mulai penasaran. Dengan logat Melayu yang kental, beliau melanjutkan cerita. Kali ini setengah berbisik. Ada raut ketakutan tersirat di wajahnya. Ada pemakaman yang cukup besar di dalam wilayah desa itu. Sangat besar, luasnya hampir separuh dari luas keseluruhan desa. Kenapa sampai seluas itu? Karena pemakaman itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang meninggal di desa situ, tapi juga untuk orang meninggal di desa-desa sekelilingnya yang kadang jaraknya cukup jauh. Dan juga pemakaman itu sudah cukup tua. Menurut cerita yang beredar, sudah ada sejak tahun 1800-an. Hingga pada akhirnya, desa tersebut digusur untuk penanaman pohon karet untuk perkebunan ini. Termasuk pemakaman besar itu ikut juga digusur dan dipindahkan ke tempat pemakaman baru yang jauh dari sini. Kemudian Pak Roni mendekatkan posisi duduknya ke tempat kami duduk. Suaranya semakin kecil. Mimik ketakutan semakin tampak di wajahnya. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang tidak terbawa untuk dipindahkan karena kurangnya data mengenai pemakaman itu. Hanya makam-makam yang masih terlihat yang dipindahkan. Sisanya tertinggal di wilayah ini. Saya dan Wahyu terkejut mendengarnya. Setelah mendengar cerita beliau, kami jadi teringat satu peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Peristiwa seram yang sepertinya berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Pak Roni. Seperti biasa, hari itu saya dan Wahyu pergi ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan harian. Biasanya kami belanja setiap 2 minggu sekali. Perjalanan menggunakan motor sekitar 2 jam lebih perjalanan pulang pergi. Nggak seperti biasanya, disebabkan karena satu dan lain hal. Kami terpaksa pergi ke kota pada sore hari. Biasanya pagi atau siang. Sekitar jam 5 sore kami mulai perjalanan. Ketika waktu maghrib tiba, kami sampai di tujuan. Selepas Isya baru kami selesai berbelanja dan mulai bersiap pulang. Nah, ketika baru keluar dari toko satu, kami berjumpa dengan atasan kami yang kebetulan baru sore harinya datang mengunjungi kami di perkebunan. Dia menyempatkan diri untuk beristirahat di kota itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang. Wah, kebetulan ketemu kalian. Ayo kita cari makan dulu. Begitu Pak Burhan bilang. Ya, namanya Pak Burhan. Ajakannya sangat berat untuk ditolak karena memang kami sudah sangat lapar dan kami yakin kalau beliau pasti mengajak makan di restoran besar. Benar, kami mampir di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kami makan enak malam itu. Kami berbincang cukup lama di restoran itu karena masih cukup banyak cerita dan keluh kesah yang belum diceritakan kepada beliau mengenai pekerjaan dan hal lainnya. Kami jadi lupa waktu hingga pada akhirnya Wahyu memberi kode dengan menendang-nendang kaki saya. Saya langsung melihat jam. Sudah hampir jam 10 malam. Saya langsung menutup pembicaraan dan segera pamit pulang. Oh, ya sudah, kalian hati-hati di jalan ya. Saya lanjut ke Palembang. Begitu Pak Burhan menutup pertemuan. Kami pun pulang. Malam Jumat itu udara cukup dingin. Angin berhembus kencang menerpa wajah saya yang duduk di belakang. Wahyu terlihat cukup sigap mengendalikan motor dengan kecepatan agak cepat. Hati-hati yuk, sudah gelap banget ini. Aku mengingatkan. Iya Pak, saya ingin cepat sampai rumah. 15 menit awal perjalanan, kami masih terlibat percakapan. Masih bisa berbincang seru. Walaupun dengan barang belanjaan yang cukup banyak di atas motor. Namun, ketika sudah memasuki wilayah hutan, kami lebih banyak diam. Mulai gak ada perbincangan. Kami lebih banyak terdiam. Takut, ya, saya mulai takut. Dan saya yakin kalau Wahyu juga merasakan hal yang sama. Jalan sudah mulai memasuki jalan tanah. Kanan kiri hanya pohon rindang yang terlihat amat sangat gelap. Cahaya yang terlihat hanya cahaya yang bersumber dari motor yang kami tunggangi.
dan hanya suara deru motor yang terdengar di tengah-tengah hutan itu. Hanya tinggal beberapa kilometer lagi kami sampai, ketika lampu motor mulai berkedap-kedip seperti hendak mati, ditambah suara mesinnya yang mulai terdengar berbet. Dan benar, mesin motor pun akhirnya mati. Sesuatu yang sangat saya takutkan terjadi. Kami terdampar di tengah hutan itu di malam hari. Saya turun dari motor. Wahyu langsung mencoba memperbaiki motor. Terlihat wajah Wahyu cukup cemas. "Apa kita dorong saja motornya yuk? Kita jalan kaki." Saya memberi ide. "Saya coba perbaiki dulu pak, paling hanya businya yang kotor." Suasana mulai mencekam. Jam sudah lewat dari pukul 11 malam. Gak ada suara sama sekali, hanya terdengar suara peralatan Wahyu yang mencoba memperbaiki motor. Sangat hening. Semakin mencekam ketika terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Lolongan yang panjang, lolongan yang biasanya menandakan sesuatu. Saya coba mengalihkan pikiran dengan ikut berjongkok di sebelah Wahyu. Suara lolongan anjing semakin jelas dan dekat terdengar. Saya melihat ke arah Wahyu. Ketika tiba-tiba dia mencolek tangan saya dan kemudian menunjuk ke arah hutan. Di tengah gelapnya malam itu, saya mencoba melihat ke arah yang Wahyu tunjuk. Tapi saya nggak melihat apa-apa, cuma deretan pohon dalam gelap gulita. Suara lolongan anjing kembali terdengar ketika saya akhirnya bisa melihat apa yang dimaksud oleh Wahyu. Dari kejauhan, saya melihat ada beberapa orang yang berjalan berbaris. Saking gelapnya orang-orang itu masih terlihat berbentuk siluet hitam. Mereka berjalan dari dalam hutan menuju tempat di mana kami berada. Ketika semakin dekat, barulah terlihat semakin jelas kalau mereka berjalan membawa sesuatu. Beberapa orang yang paling depan memanggul keranda mayat. Ya, mereka berbaris membawa keranda mayat, berjalan cukup cepat. Suasana sangat mencekam. Kami hanya terdiam gak mengeluarkan sepatah kata pun. Sangat menyeramkan ketika tengah malam di tengah-tengah hutan melihat orang yang berbaris membawa keranda mayat. Saya merinding ketakutan. Begitu juga dengan Wahyu. Ketika sudah cukup dekat, baru terlihat kalau orang-orang itu berpakaian serba hitam, berbaris memanjang sambil berjalan. Ternyata bukan berjalan. Mereka terlihat seperti melayang, enggak menyentuh tanah, walaupun kaki-kakinya bergerak seperti melangkah. Kami semakin terdiam, ketakutan. Untunglah ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, mereka berbelok ke arah kanan, ke arah di mana rumah kami berada. Setelah semuanya berbelok, kemudian berjalan menjauh, hingga akhirnya semua menghilang di telan gelapnya malam. Suara lolongan anjing ikut menghilang. Setelah sudah mulai hilang ketakutan dan rasa kaget, Wahyu mencoba untuk kembali menghidupkan motor. Alhamdulillah, motor kembali hidup seperti semula. Buru-buru kami melanjutkan perjalanan. Masih tanpa banyak kata yang keluar dari mulut kami. Kali ini, Wahyu sangat pelan mengendarai motor. Dia masih merasa ketakutan. Gak sampai 15 menit kemudian, saya kaget, nyaris terjatuh dari motor. Karena tiba-tiba, Wahyu mengerem mendadak, menghentikan motor. "Ada apa? Kok Wahyu berhenti?" "Allahu Akbar, ada apa yuk?" Saya terkejut dengan pengereman mendadak yang dilakukan oleh Wahyu. Karenanya kami nyaris terjatuh dari motor. Wahyu nggak menjawab pertanyaan. Dia hanya menunjuk ke arah depan, tepatnya ke arah rumah kami yang sudah berjarak sekitar 30 meter. Saya melemparkan pandangan ke arah yang Wahyu maksud. Masih tetap dengan posisi duduk di atas motor, dengan bantuan lampu motor yang masih menyala enggak terlalu terang, saya melihat pemandangan yang cukup aneh dan menyeramkan yang terjadi tepat di depan rumah kami. Pada awalnya saya nggak bisa melihat dengan jelas pemandangan yang sedang terjadi, tapi ketika mata sudah mulai beradaptasi dengan kegelapan, barulah saya dapat melihat semuanya. Saya melihat ternyata rombongan pembawa keranda mayat itu berhenti tepat di depan rumah. Mereka berdiri diam menghadap ke pintu depan. Beberapa sosok yang berdiri paling depan tetap dengan posisi memanggul keranda pada pundaknya. "Matikan lampu yuk."
Saya berbisik ke Wahyu untuk mematikan lampu motor. Seketika itu pula suasana menjadi semakin gelap ketika lampu motor sudah dalam keadaan mati. Tetapi kami masih tetap bisa melihat pemandangan di depan rumah dengan bantuan siraman cahaya langit malam dan sinar bulan yang muncul sebagian dari balik awan. Dalam keadaan gelap, saya turun dari motor. Wahyu mengikuti. Kami langsung berjalan mendekat ke arah pohon karet yang ada di sebelah kiri. Kami bersembunyi di balik pohon itu. Mengintip dari kejauhan, kami memperhatikan dengan seksama kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa sosok yang memanggul keranda pada pundaknya perlahan menurunkan keranda, kemudian meletakkannya di atas tanah. Beberapa sosok yang sejak awal seperti berbaris ke belakang mulai menyebar membentuk lingkaran kecil. Di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat, ternyata sudah ada lubang berukuran sekitar 1 kali 2 meter. Ya, itu adalah liang kubur. Entah siapa yang menggali sebelumnya. Beberapa sosok mulai membuka kain keranda yang berwarna gelap. Di dalamnya terlihat seonggok jenazah yang sudah berbalut kain putih. Pocong seukuran manusia normal terbaring di atas keranda. Kami masih berdiri mengintip dari balik pohon, hanya bisa berdiri diam memperhatikan, menjaga semaksimal mungkin agar nggak mengeluarkan suara sedikit pun. Memperhatikan detik demi detik pemandangan aneh yang tengah terjadi. Beberapa sosok mulai menurunkan pocong tersebut dari dalam keranda dan secara perlahan mulai memasukkannya ke dalam liang kubur. Setelah jenazah sudah masuk, beberapa orang lainnya mulai menutup lubang kubur itu dengan tanah. Kami semakin ketakutan dengan pemandangan yang mencekam itu. Banyak pertanyaan di dalam benak kami. Mereka itu siapa? Siapa yang meninggal? Kenapa menguburnya di depan rumah kami? Enggak berapa lama kemudian prosesi selesai. Beberapa sosok mengangkat keranda kembali ke atas pundaknya. Kemudian mereka semua membalikkan badan, mengarah ke tempat kami yang tengah berdiri, mengintip dari balik pohon. Beberapa detik mereka diam gak bergerak, hanya berdiri terpaku di dalam kegelapan. Saya dan Wahyu semakin ketakutan ketika tiba-tiba mereka mulai berjalan ke depan, berjalan mendekat ke arah kami. Berjalan melayang dengan kaki bergerak seperti layaknya orang yang sedang melangkahkan kaki. Mata kami mengikuti arah pergerakan mereka yang berjalan semakin mendekat. Berdiri berjajar di balik pohon, kami gak bisa lari. Kaki seakan terpaku gak bisa bergerak. Amat sangat berat untuk digerakkan. Dan mereka semakin mendekat. Tiba-tiba Wahyu jatuh terduduk, menunduk seperti menangis. Saya membaca semua doa yang saya ingat. Badan saya bergetar. Ketika perlahan rombongan pengangkat keranda itu mulai lewat persis di depan saya berdiri. Gak ada angin yang bergerak, gak ada bau atau wangi apapun. Dan yang pasti gak ada suara sedikit pun ketika mereka melintas. Berjalan dalam diam dengan wajah mengarah ke depan semuanya. Sekali lagi saya hanya bisa berdiri diam ketika mereka melintas. Jantung berdegup kencang. Saya sangat ketakutan. Kami berjarak hanya sekitar 3 meter. Hanya beberapa detik peristiwa itu terjadi. Setelahnya mereka bergerak menjauh. Mata saya tetap mengikuti pergerakan mereka yang kemudian perlahan menghilang di dalam gelapnya perkebunan karet. Lega, saya kemudian jatuh terduduk di sebelah Wahyu. Sudah selesai yuk, sudah aman. Wahyu mengangkat kepalanya, membasuh air matanya dengan tangan. Maaf pak, saya gak kuat, badan saya lemas, saya ketakutan. Kita kembali ke kota saja ya pak. Saya gak berani masuk ke rumah, kita menginap di rumah teman saya saja. Saya nggak tega kalau harus memaksakan Wahyu masuk ke dalam rumah. Dia sangat ketakutan, jadi terpaksa saya mengangguk setuju. Tapi biar saya yang bawa motornya ya yuk, kamu saya bonceng. Wahyu setuju. Kami langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Cukup kencang saya mengendarai motor, dengan maksud agar cepat keluar dari perkebunan karet itu. Sesekali mata saya melirik ke kaca spion, berharap nggak ada yang mengikuti kami dari belakang. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami sampai di kota, langsung menuju ke tempat tinggal teman Wahyu. Kami menumpang bermalam di situ.
Keesokan paginya kami kembali pulang ke rumah. Ketika matahari baru saja terbit, kami sudah berada di atas motor. Sepagi mungkin kami berangkat supaya nggak terlambat sampai perkebunan. Sinar mentari mulai menembus sela-sela pohon karet. Perlahan hangatnya mulai menyingkirkan kabut pagi, menyisakan embun di atas rerumputan. Suasana sangat berbeda dengan pada saat kami melewati jalan yang sama pada malam sebelumnya. Suasana yang jauh dari menyeramkan. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai. Pandangan langsung tertuju ke halaman rumah, tempat di mana kami melihat banyak sosok yang melaksanakan prosesi pemakaman jenazah pada malam sebelumnya. Wahyu terlihat jalan agak berputar, menghindari kuburan di halaman. Gak ada apa-apa, gak terlihat gundukan tanah kuburan, gak ada sisa-sisa kegiatan pemakaman. Hanya tanah beralaskan rumput dengan kondisi yang sama dengan pada saat kami meninggalkannya kemarin. Masih diam tanpa kata, kami masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk melaksanakan rutinitas seperti hari-hari biasanya. Maaf Pak, semalam saya sudah gak kuat. Saya sangat ketakutan. Lutut saya lemas. Saya gak berani melanjutkan melihat kegiatan mereka. Wahyu membuka percakapan ketika kami sudah berada di luar rumah, ketika kami sedang mengawasi perkebunan. Gak apa-apa yuk, wajar kalau takut. Peristiwanya memang menyeramkan. Untuk nanti ke depannya, sebisa mungkin kita jangan keluar rumah malam-malam, kalau nggak terpaksa. Begitu ucap saya menenangkan Wahyu. Sorenya, setelah menyelesaikan aktivitas pekerjaan, kami pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Wahyu sempat melontarkan ide agar kami kembali bermalam di kota lagi, tempat tinggal temannya. Gak usah yuk, kita bermalam di rumah saja. Rasa takut harus dihadapi. Kalau kita menghindar, mau menghindar sampai kapan? Saya mencoba memberi alasan agar kami tetap bermalam di rumah saja. Padahal di lubuk hati paling dalam, saya juga takut. Masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam, saya dan Wahyu sudah berada di dalam kamar. Ruang tengah kami biarkan terang benderang. Lampu petromak sengaja dibiarkan menyala. Di dalam kamar kami berbincang banyak hal, tapi nggak sedikit pun membahas peristiwa yang terjadi malam kemarin. Kami mencoba sebisa mungkin mengalihkan pikiran takut yang masih berkecamuk di kepala masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata sudah sangat mengantuk akibat kekurangan tidur pada malam sebelumnya. Tapi pikiran tetap belum bisa beristirahat, masih menerawang kemana-mana. Berbaring bersebelahan, hanya sesekali saya dan Wahyu terlibat percakapan singkat. Itu dilakukan supaya suasana nggak terlalu hening. Saya tahu perasaan Wahyu masih nggak enak, masih trauma, masih merasa ketakutan untuk melewati malam itu. Saya juga sama takut. Di dalam hati saya berdoa kepadanya agar kami dapat melewati malam tanpa kejadian apa-apa. Sudah jam 11 malam, ketika yang tadinya suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar bersaut-sautan. Tiba-tiba suaranya menghilang. Suasana menjadi hening dan sepi. Hembusan angin perlahan bertiup masuk ke dalam kamar melalui sela-sela lubang jendela. Kami yang sudah mulai terdiam menjadi semakin diam. Saya melihat Wahyu yang mulai tegang ketakutan ketika terdengar suara yang menarik perhatian. Srak, srak, srak. Suara yang cukup kami kenal. Suara yang beberapa kali terdengar pada tengah malam. Suara yang bersumber dari luar rumah. Srak, srak, srak. Suara nenek yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi itu terdengar kembali. Kami hanya diam mendengarkan suara itu. Gak ada niat sedikit pun untuk berdiri dan melihat keluar jendela. Gak ada. Kami tetap terbaring diam, walaupun nenek itu mulai mengeluarkan suara yang terdengar pelan. Dia terdengar tertawa ringkih di sela-sela suara sapunya yang menggeser tanah. Kami tetap diam tidak bergerak, membiarkan nenek itu beraktivitas di luar rumah, dan berharap semoga kegiatannya cepat berhenti. Jam 12 lewat tengah malam. Alhamdulillah suara nenek sudah enggak terdengar lagi. Suasana menjadi hening dan sepi seperti sedia kala. Suara jangkrik dan binatang malam sudah mulai terdengar kembali.
kami menjadi agak lega, beranggapan bahwa malam itu hanya ada sedikit gangguan dari nenek itu saja dan sudah selesai. Tapi ternyata kami salah, ini belum selesai. 5 menit menjelang jam 1 malam, tiba-tiba suasana menjadi hening kembali, sepi, dan mulai terasa mencekam ketika suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Lolongan anjing yang biasanya menjadi pertanda akan kehadiran sesuatu. Saya melihat kalau lampu petromak di ruang tengah tiba-tiba mati. Kelihatan dari sela-sela lubang angin yang terletak di atas pintu kamar. Ruang tengah jadi terlihat gelap. Mungkin minyak tanahnya habis, Pak, makanya petromak mati. Wahyu berbisik dengan suara pelan memberi penjelasan, mencoba menenangkan saya dan dirinya sendiri. Keadaan menjadi sangat sepi, semakin mencekam. Ketika suara lolongan anjing terdengar semakin sering intensitasnya dan semakin dekat terdengar jaraknya. Di tengah-tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara. Suara yang terdengar seperti suara pintu yang bergeser terbuka perlahan. Krek. Kami saling berpandangan, mencoba menerka kira-kira pintu mana yang terbuka. Sepertinya pintu depan, Pak. Wahyu berbisik pelan. Saya tidak menjawab apa-apa, hanya diam dan menajamkan pendengaran. Setelah suara pintu terdengar terbuka, berikutnya muncul suara yang lainnya. Terdengar suara langkah kaki di ruang tengah. Langkah kaki yang terdengar bukan dari satu orang saja, tapi beberapa orang. Diiringi dengan suara yang terdengar seperti batang besi yang bergesekan. Kami semakin ketakutan. Gak ada nyali sedikit pun untuk membuka pintu dan melihat apa yang terjadi di ruang tengah. Dan tiba-tiba gagang pintu kamar bergerak perlahan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Saya dan Wahyu pelan-pelan duduk dan mundur, mendekat ke tembok dengan mata yang masih tetap mengarah ke pintu. Kami panik dan ketakutan. Bait-bait doa terus mengalir dari dalam diri, meminta perlindungannya. Kami semakin merapatkan tubuh ke tembok ketika perlahan pintu kamar mulai terbuka. Setelah pintu semakin lebar, semakin jelaslah pandangan kami ke arah ruang tengah. Ketika pintu kamar benar-benar terbuka sepenuhnya, akhirnya kami dapat melihat keadaan yang tengah terjadi di ruang tengah. Pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan yang gak akan saya dan Wahyu lupakan sepanjang hidup. Dalam gelapnya ruang tengah, yang hanya dibantu oleh cahaya lampu templok dari dalam kamar, kami dapat melihat semuanya. Kami melihat ada beberapa orang berpakaian hitam-hitam berdiri mengelilingi keranda mayat. Keranda mayat tanpa penutup yang di atasnya terbaring pocong yang dalam keadaan putih bersih, seperti layaknya jenazah yang akan dikuburkan. Pocong di atas keranda itu kami lihat dari sela-sela kaki dari sosok yang berdiri mengelilinginya. Saya mendengar Wahyu mulai menangis pelan. Dia ketakutan. Sama, saya juga ketakutan. Beberapa saat kemudian sosok yang berdiri mengelilingi keranda mulai bergerak. Bergerak meninggalkan ruangan. Bergerak ke kanan menuju pintu keluar rumah. Mereka pergi meninggalkan keranda itu di ruang tengah sendirian. Keranda yang masih terlihat ada jenazah di atasnya. Jenazah terbungkus kain putih, pocong. Kami masih duduk ketakutan di pojok tembok kamar, duduk menghadap keranda yang tergeletak di ruang tengah. Wahyu semakin menangis ketakutan ketika kami melihat pocong itu mulai bergerak-gerak. Wahyu mencengkram tangan saya dengan keras, lalu tiba-tiba gak sadarkan diri. Wahyu pingsan. Tinggallah saya yang duduk tersadar sendirian berhadapan dengan pocong yang mulai bergerak-gerak. Saya semakin gemetar hebat ketika pocong itu terlihat mulai bergerak bangkit dari posisi tidurnya. Dia perlahan mulai berposisi duduk di atas keranda. Sangat mengerikan, jantung saya berdegup kencang. Keringat dingin mengucur deras ketika sudah dalam posisi duduk. Perlahan pocong itu menggerakkan kepalanya, pelan-pelan menolehkan wajahnya ke arah kanan. Menolehkan wajahnya ke arah tempat saya yang duduk ketakutan di dalam kamar. Kami berjarak hanya beberapa meter. Ketika dalam posisi duduk, pocong itu memperlihatkan wajahnya, wajah yang sangat menyeramkan. Kami berpandangan. Setelah itu, penglihatan saya mulai kabur, menghilang,
Setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.